Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, para suster, selamat sore. Sore hari ini tentu kita berbahagia, di samping karena kegembiraan kita dalam HUT Paroki yang ke-6, dan kita juga mau merenungkan apa yang menjadi pesan atau juga renungan yang bisa kita gali dalam bacaan yang kita dengarkan ini. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai mengupas apa yang ada dalam Injil ini, saya merasa yakin bahwa saudara-saudari di sini semua tidak ada yang tahu, atau mungkin juga tidak ada yang tidak tahu ya. Artinya semua tahu soal yang namanya tanda. Tanda yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari banyak digunakan. Dan tentu saja tanda-tanda itu memberikan kita maksud sehingga kita mengetahui hal itu. Kalau saudara-saudari mempunyai handphone, ada WA di situ, pasti saudara-saudari akrab dengan yang namanya emoticon yang ada di situ, ya. Dan kadang-kadang orang tidak memahami tanda emoticon itu. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada seseorang, mendoakan ya GBU, lalu kemudian ada tanda apa namanya itu? Tangan terkatup ya. Nah, ternyata itu tanda itu bukan dimaksud dalam berdoa. Tanda itu maksudnya adalah untuk meminta maaf ya. Jadi nggak nyambung karena kita nggak paham soal tanda itu. Dan kadang-kadang juga kalau kita lagi ngobrol begitu, lalu kemudian kita sedang senang, lalu mau bersiul, kita pakai tanda mulut yang manyun itu kan. Nah, tapi dikasih kayak gitu, tapi maksudnya itu artinya adalah mau mencium. Nah, bayangkan kalau orang yang salah paham tentang hal itu. Lalu ada tanda lagi di emoticon itu, ada tanda tangan, telapak tangan dua begini. Maksudnya kan dada-dada. Kalau kita habis bicara gitu, ya goodbye juga ya, kita mau tidur dulu. Dikasih begini itu maksudnya adalah tanda untuk berpelukan loh, ya.
Jangan sampai nanti habis rapat, liturgi, rapat dewan paroki, segala macam rapat-rapat itu, lalu satu sama lain mau begini ya. Nah, ini tandanya berpelukan itu. Kadang-kadang tanda itu punya makna, dan makna itu harus dipahami oleh semua. Dan tidak semua juga memahami, kecuali yang umum. Saudara-saudari punya handphone, pasti tahu cara mematikannya dengan tanda apa. Saudara-saudari ada remote TV, pasti tahu juga cara mematikan TV dengan remote itu. Tidak ada tulisan ini matikan, ini hidupkan. Hanya simbol saja biasanya. Dan tanda-tanda itu banyak sekali yang kita jumpai. Kalau ada seorang istri kemudian suaminya pulang memberikan sebuah atau seuntai bunga mawar, tandanya apa saudara-saudari? Tandanya sayang. Sabar dulu ya. Di balik itu dilihat ya, ada seorang istri memberikan bunga mawar kepada suaminya yang pulang kerja, ada tulisan ya, suamiku yang ganteng, selamat datang di rumah kita. Wah. Terus kemudian dia senang sekali membacanya. Lalu kemudian, wah terima kasih istriku, kamu sudah menyambut dengan luar biasa pada sore hari ini. Pak, tadi mama lewat di depan sana, ada kulkas 2 pintu bagus. Boleh nggak habis itu kita kredit itu? Wah, ini berarti tanda bunga mawar itu ada udang di balik bakwan. Ya. Ada tanda macam-macam yang kalau kita salah memahami, kita juga tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan tanda itu. Biasanya tanda itu ada yang disebut dengan ikon, ya. Jadi tanda dengan ikon itu, makanya dalam WhatsApp itu ada emoticon. Ikon itu mencerminkan ekspresi yang dimaksud oleh subjeknya, oleh orang itu. Sedangkan ada tanda yang namanya indeks, yang berkaitan dengan hal-hal yang kita lihat dan dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada asap di atas kompor, artinya ada orang sedang masak. Benar atau tidak? Tunggu dulu ya. Di atas kompor itu ada nggak masakannya? Kalau ada kompor, ada asap, ada apinya, kompor kebakaran. Ya. Ada asap, lalu kemudian ada di atas genteng. Kita melihatnya apa itu? Ada orang sedang masak, kemungkinan ya. Tetapi kalau genteng itu ada apinya, udah pasti itu adalah kebakaran. Ada asap di atas gunung. Itu apa? Awan. Lalu kemudian ada asap di atas cangkir, ada minuman yang hangat. Nah, tanda-tanda itu ada 2, ada asap, ada cangkir. Tadi ada kompor, ada api, lalu ada genteng. Disatukan itu menjadi jelas, menjadi maknanya semakin jelas. Lalu juga ada yang namanya simbol. Ya, simbol itu tadi untuk menyepakati apa yang tertera dalam simbol itu. Misalnya adalah simbol Nike, centang begini, ya itu adalah gambar Nike atau merek-merek Nike. Gak mungkin Reebok, gak mungkin apapun ya. Nah, Albertus juga punya simbol ya, ada buletan, ada patung Santo Albertus. Itu adalah simbol untuk Santo Albertus. Simbol adalah sesuatu yang disepakati. Hari ini kita mau melihat saudara-saudari dalam bacaan ini, dalam teks ini yang berkaitan dengan tanda. Nah, tanda ini penting untuk kita memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Hari ini kita akan melihat semuanya berkaitan dengan tanda itu. Tanda semakin banyak, semakin memperjelas kita maknanya apa. Dan kita diajak untuk melihat itu oleh penulis. Penginjil Yohanes hari ini memberikan kepada kita sebuah tanda. Tanda yang pertama kalau kita lihat dalam teks ini, bahwa dalam perjamuan malam terakhir. Nah, itu adalah sebuah tanda loh. Perjamuan malam terakhir itu banyak ya, banyak dilakukan. Perjamuan malam itu banyak. Orang yang terakhir pun melakukan itu pun banyak ya pada zaman itu. Tetapi kalau kita melihat para murid menuliskan malam perjamuan terakhir, kita sudah tahu pasti ini berkaitan dengan Yesus yang memecahkan roti dan memberikan juga dirinya ya dalam perjamuan malam terakhir. Ada juga cuci kaki di situ. Simbol yang kedua atau tanda yang kedua itu muncul lagi, yaitu pada kata-kata yang disampaikan di sini, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Nah, Yesus menengadah ke langit dan berdoa.
Yesus kita ingat sering berdoa, dan kali ini dalam doa itu ada di dalam perjamuan malam terakhir, dan doa itu mendoakan para murid. Saudara-saudari, dua tanda ini apa? Dua tanda ini memberikan kita makna yang sangat jelas sekali. Yang pertama, mengenai perjamuan malam terakhir, yaitu adalah soal makna yang mau ditujukan kepada kita yang membaca ini. Oh, di situ ada pengorbanan. Di situ ada Yesus yang mencuci kaki para murid. Di situ ada Yesus yang memecah-mecahkan roti, memberikan daging dan juga darahnya yang ditumpahkan untuk penebusan. Kita paham soal itu. Dan di situ adalah tanda kehadirannya. Ketika perjamuan malam terakhir ini menjadi suatu tanda yang dikatakan, itu berarti mau ditunjukkan ada suatu pengorbanan yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua, ketika para murid didoakan oleh Yesus, ini juga menjadi simbol. Yesus menengadah ke langit, meminta kepada Bapaknya. Kita ingat ketika Yesus menengadah ke langit, itu mengucap syukur, memohon berkat, ya. Dan apa yang dimohonkan ketika dia menengadah ke langit pasti akan terjadi. Ketika dia menengadah ke langit, menggandakan roti jadi banyak. Nah, hari ini kita mendengar Yesus menengadah ke langit, mendoakan para murid, supaya para murid itu dipelihara, dan yang kemudian diberikan sukacita, dan kemudian dibebaskan dari yang jahat. Saudara-saudari, ketika doa ini ada dalam perjamuan malam terakhir, ini mau menunjukkan suatu pemberian diri yang tak habis-habisnya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya dalam perjamuan malam terakhir sebagai simbol pemberian dirinya, tubuhnya, darahnya seutuhnya, lalu disambung juga. Setelah itu apa? Yesus tidak berhenti sampai di situ, minta supaya Allah memelihara para murid ini supaya dipelihara terus menjadi satu, lalu kemudian bersukacita dan dilindungi dari yang jahat dalam dunia ini. Artinya saudara-saudari, bahwa tugas Yesus bukan hanya sampai penebusan. Biasanya orang kalau sudah menyelesaikan tugas merasa sudah selesai. Tugas pada kayu salib bagi Yesus itu bukan tugas yang selesai. Dia tetap ingin mendampingi umatnya, memohon kepada Allah supaya mendoakan kita semua, supaya kita dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Nah, saudara-saudari, dua tanda ini memberikan kepada kita suatu makna yang sangat kuat sekali, yaitu bahwa perhatian, pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita sehabis-habisnya. Nah, maka dari itu kita diajak bersama-sama untuk melihat sebuah tanda ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengorbanan yang diberikan oleh Yesus sebagai simbol atau sebagai makna dari perjamuan malam terakhir, dan sebuah doa yang diberikan sebagai ungkapan kasih untuk terus memelihara. Dua hal ini, pengorbanan dan kasih, menjadi hal yang harus kita bawa, bukan saja pada ekaristi dalam bentuk liturgis, tetapi dalam ekaristi dalam bentuk kehidupan. Ekaristi dalam bentuk liturgis, Yesus mengorbankan dirinya, memberikan kasihnya, dan kita santap dalam tubuh Kristus. Dalam ekaristi kehidupan, kita juga harus melakukan hal yang sama, supaya Yesus yang hadir di sini bisa kita lihat juga dalam ekaristi kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari, dengan tanda pengorbanan dengan kasih itu. Ketika ada orang yang melakukan pengorbanan dan kasih, disitulah tanda kehadiran Tuhan. Disitulah ada Tuhan yang hadir. Maknanya itu sudah sangat jelas sekali. Ketika ada seorang ayah yang bekerja keras, keluar keringat, membanting tulang dengan kasih, memberikan sesuap nasi kepada anak dan istrinya, di situ tanda kehadiran Tuhan. Ketika ada seorang yang mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya untuk tugas yang diberikan untuk kebaikan sesama, di situ ada tanda kehadiran Allah. Dan saya melihat dalam perjalanan paroki kita yang ke-6 ini banyak tanda kehadiran Tuhan. Banyak tanda kehadiran Tuhan yang bisa kita lihat dalam berbagai macam cara. Saudara-saudari bisa melihat di rumah, apakah ada tanda pengorbanan dan kasih dalam keluarga saudara-saudari semua? Apakah juga ada pengorbanan kasih dalam gereja? Banyak saya lihat. Banyak orang mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya
untuk bergabung menjadi pengurus gereja. Jadi DPH, jadi korwil, jadi kaling, jadi seksi, macam-macam. Ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mereka semua mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Disitulah ada prodiakon juga ya. Nah, saya senyum sedikit prodiakonnya ya, karena nggak disebut tadi. Ya, disitulah tanda ada pengorbanan dan kasih, dan situ kita melihat kehadiran Tuhan, makna yang sangat jelas sekali. Dan ketika saudara-saudara tidak jauh-jauh ke gereja, melihat di rumah ada orang yang melakukan itu di rumah, entah orang tua, entah anaknya, siapapun yang melakukan itu, disitulah ada tanda pengorbanan kasih, disitulah ada tanda kehadiran Tuhan. Maka hari ini kita diajak bersama-sama untuk melihat tanda-tanda itu dan memaknainya. Dan bahkan kita juga diajak untuk menyebarkan, diutus untuk menyebarkan menjadi tanda-tanda itu. Sehingga kita pun akan paham, semua orang Katolik akan paham dengan tanda pengorbanan dan kasih. Disitulah yang dibuat oleh Tuhan dan dibuat oleh umatnya. Dan disitulah berarti Tuhan itu hadir. Itulah makna dan tanda. Dan semoga kita semua menjadi tanda yang memberikan makna kepada sama kita, mengorbankan diri kita, memberikan kasih kita dengan rela untuk dipecah, dibagi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, segalanya untuk orang yang kita kasihi, untuk siapapun yang bisa kita berikan. Semoga Allah selalu menyertai kita dan doa Yesus selalu menyertai kita supaya kita dipelihara, kita disatukan, kita diberikan sukacita dan dilepaskan dari yang jahat. Oleh karena itu, marilah menjadi tanda kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.